Selamat pagi adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan seri kuliah MPH selanjutnya. Kali ini kita masuk ke seri kuliah yang ke-6, melanjutkan materi menyusun proposal penelitian hukum. Kemarin kita sudah bahas 3 hal ya, menyusun judul, kemudian latar belakang masalah, dan rumusan masalah. Kita lanjutkan, kita bahas juga kali ini 3 topik yang harus ada di dalam proposal penelitian hukum. Yang pertama, tentu setelah kita merumuskan rumusan masalah, langkah selanjutnya adalah tentukan tujuan penelitiannya apa. Karena di dalam pedoman penulisan hukum di Fakultas Hukum UNS itu harus ada subjudul mengenai tujuan penelitian. Kemudian setelah tujuan penelitian, manfaat penelitian. Dan yang ketiga yang kita bahas pada sesi ini adalah tinjauan pustaka, yang nanti di buku pedoman penulisan hukum di Fakultas Hukum itu dibedakan 2 di subbab tinjauan pustaka. Ada landasan teorinya dan ada kerangka pemikiran. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Ini sebenarnya simpel, tujuan penelitian. Tapi kadang-kadang itu di dalam merumuskan tujuan penelitian itu ada yang tidak tepat begitu ya. Jadi kalau merumuskan tujuan penelitian, ya itu harus konsisten dengan rumusan penelitian yang sudah dibuat. Jadi kalau misalnya menentukan rumusan masalah penelitiannya itu ada 3, ya harusnya tujuan penelitiannya adalah 3, begitu ya, sesuai dengan rumusan masalahnya. Dan jangan diulangi lagi kata tanyanya. Yang sering terjadi adalah tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah, nah itu kan diulangi lagi. Jadi ya langsung saja untuk menganalisis legalitas intervensi kemanusiaan dalam hukum internasional, langsung begitu. Apa itu namanya penulisannya. Nah, kadang-kadang ada juga yang di dalam proposal itu dibedakan. Ada tujuan subjektif dan ada tujuan yang objektif. Nah, kalau tujuan subjektif ini biasanya berkaitan dengan motivasi penulis. Misalnya rumusannya penelitian ini bertujuan untuk syarat lulus S1 begitu ya. Atau kalau penelitian yang biasa saya lakukan itu kan hibah ya. Jadi penelitian ini bertujuan untuk meraih dana apa bla 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 gitu ya. Nah, atau yang lebih subjektif lagi adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis, sistematis dan kritis dari penulis. Nah, itu juga rumusan tujuan penelitian yang subjektif. Tapi ini jarang sih, jarang dirumuskan. Yang paling umum dirumuskan itu adalah tujuan penelitian yang objektif. Jadi kadang-kadang langsung saja tujuan penelitiannya tanpa dibedakan tujuan subjektif dan objektif, langsung tujuan penelitian ini yang pertama 1, sesuai dengan rumusan masalah ya. Rumusan masalah 1 misalnya bagaimana legalitas. Berarti rumusan untuk tujuan penelitiannya ya untuk menganalisa legalitas intervensi kemanusiaan berdasarkan hukum internasional gitu. Kemudian yang kedua misalnya untuk mengevaluasi norma yang berkaitan dengan intervensi kemanusiaan dalam praktek masyarakat internasional. Jadi jangan diulangi kata tanyanya ya, itu cara tanya untuk tujuan penelitian. Nah selanjutnya yang kedua yang harus ada juga di dalam subbab proposal penelitian adalah manfaat penelitian. Jadi untuk merumuskan manfaat penelitian ini yang paling simpel sebenarnya adalah manfaatnya apa? 1 ya, diberikan kepada siapa? Jadi yang namanya manfaat itu kan berarti bisa dikontribusikan atau diberikan kepada pihak tertentu begitu ya. Jadi rumusannya itu, dan jangan lupa selalu sesuaikan dengan rumusan masalahnya. Jadi selalu ada konsistensi antara judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan maupun manfaat yang dirumuskan begitu. Tentu kalau merumuskan ya manfaat ya harus sesuai dengan permasalahan yang dikaji begitu. Nah, biasanya sih dibedakan untuk perumusan manfaat ini, ada manfaat teoritis dan ada manfaat yang praktis. Jadi kalau manfaat teoritis itu biasanya yang kaitannya dengan konsep ya. Jadi misalnya manfaat penelitian ini untuk mengembangkan
konsep hukum di bidang hukum internasional, utamanya berkaitan dengan penggunaan paksaan di dalam hukum internasional atau penggunaan senjata dan intervensi kemanusiaan begitu. Itu tujuan secara teoritis. Nah, tujuan praktisnya ini harus terlihat dengan jelas karena tujuan praktis itu nanti bisa dipraktekkan atau bisa digunakan oleh pihak yang diberikan manfaat. Misalnya manfaat penelitian ini nanti bisa dikontribusikan kepada Dewan Keamanan PBB di dalam membuat kebijakan atau regulasi atau norma berkaitan dengan bla 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 bla. Itu kalau jadi terlihat dengan jelas itu bisa dipraktekkan. Atau misalnya ya kalau yang berkaitan dengan penyusunan perda begitu ya. Ini bermanfaat bagi pemerintah daerah di dalam menyusun peraturan daerah tentang ini begitu. Jadi praktis itu bisa langsung diaplikasikan. Nah, apakah nanti kalau skripsi bisa sampai sana, Bu, begitu ya? Ya kalau pemerintah daerah kewajiban kita kan melakukan penelitian, memberikan solusi atas masalah. Jadi nanti bisa kita berikan laporan penelitian kita pada pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang kita kaji, itu nanti bisa dipraktekkan begitu ya. Ya harapannya itu nanti dijadikan sebagai bagian dari dasar pertimbangan untuk membuat kebijakan gitu. Itu harapannya. Nah, kalau yang ilmunya pusat bagaimana hukum internasional kan mosok disampaikan ke PBB, Bu. Ya caranya kita kan di level akademis ya. Jadi kita bisa menuliskan hasil laporan kita itu di jurnal yang nanti harapannya akan dibaca oleh para pemangku kebijakan. Atau kalau jurnalnya ada levelnya Scopus ya tentu saja itu bisa dibaca oleh masyarakat negara-negara di luar Indonesia ya, atau masyarakat internasional secara keseluruhan yang membaca tulisan kita. Nah, itu manfaat. Nah, selanjutnya tinjauan pustaka, ini yang ketiga. Nah, di dalam buku pedoman penulisan hukum di Fakultas Hukum UNS itu memang dibedakan ya, ada dua tinjauan pustaka itu kerangka teori dan kerangka pemikiran. Nah, tapi kita review dulu apa itu tinjauan pustaka secara umum. Jadi yang namanya tinjauan pustaka itu biasanya berisi tentang uraian sistematis tentang keterangan-keterangan yang dikumpulkan dari variabel penelitian kita begitu ya. Jadi informasi-informasi yang berkaitan dengan variabel penelitian kita. Dan usahakan di dalam memberikan penjelasan atau narasi atau uraian tentang variabel-variabel yang kita teliti itu, usahakan literaturnya dari pustaka yang terbaru. Ya kalau kita orang hukum, usahakan literaturnya itu literatur dari yang tahunnya itu di atas regulasi yang berkaitan dengan peristiwa atau objek yang diatur di dalam hukum tersebut, gitu ya. Kemudian cari literatur juga yang relevan, teori-teorinya yang relevan atau narasi atau penjelasan tentang variabel itu yang relevan dengan variabel yang kita teliti. Gitu. Dan kalau bisa rujuk ke penulis aslinya. Jadi kadang-kadang ada satu tulisan begitu ya, misalnya nulis tentang hukum progresif begitu ya, atau menulis tentang hukum progresif, ya kalau bisa rujuk dari penulis aslinya, dari Pak Sacipto Raharjo. Jadi jangan rujuk dari penulis-penulis yang merujuk Pak Sacipto. Jadi kalau bisa cari aslinya kalau masih bisa. Kecuali kalau misalnya mau mengutip tulisannya Immanuel Kant gitu ya. Nyari buku aslinya kan susah. Nah, kita boleh merujuk ke penulis-penulis yang menuliskan ulang tentang pemikiran-pemikiran Immanuel Kant begitu. Nah, itu kalau bisa. Dan usahakan dari jurnal. Usahakan dari jurnal. Mengapa? Karena jurnal itu biasanya adalah hasil penelitian dan selalu up to date, berkembang. Nah, kalau buku itu untuk revisi buku itu butuh waktu memang. Dan di editor itu juga butuh waktu yang cukup lama. Sehingga kalau bisa sih ambil dari jurnal untuk memberikan uraian tentang penelitian terdahulu atau tentang variabel yang ada di dalam penelitian kita begitu. Dan seringkali memang di dalam literatur-literatur lain tinjauan pustaka ini disebut dengan state of the art.
Jadi kita menguraikan penelitian-penelitian terdahulu itu seperti apa yang sesuai dengan variabel yang kita teliti tentunya ya. Kemudian konsep-konsep yang berkaitan dengan itu sehingga nanti akan terlihat orisinalitas penelitian kita itu di tinjauan pustaka sebenarnya, di state of the art penelitian kita. Nah, kesalahan yang banyak ditemui biasanya ya tidak relevan dengan masalah. Ini yang paling banyak di bimbingan skripsi saya. Jadi biar skripsinya tebel ya, di tinjauan pustaka itu juga tebel. Nah, padahal harusnya di tinjauan pustaka itu yang ditulis yang relevan saja dengan permasalahan atau variabel penelitian kita, begitu. Teori-teori yang relevan, konsep-konsep yang relevan, begitu. Nah, kemudian dikemukakan doktrin dari pakar, tapi tanpa memberikan kesimpulan. Jadi tanpa memparaphrase, tanpa kita menyimpulkan, misalnya menuliskan tentang teori Jaswar. Ada teori Jaswar, apa itu Thomas Aquinas, Grotius. Nah, kita pakai yang mana? Nah, itu harus dipilih begitu ya dari teori yang disajikan. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa di Fakultas Hukum UNS ini memang di tinjauan pustaka ada dua ya, kerangka teori dan kerangka pemikiran. Nah, kerangka teori nanti cantumkan atau tuliskan teori-teori yang relevan dengan variabel penelitian kita atau permasalahan yang kita teliti. Tentu saja ini harus sesuai dengan masalah ya. Kita bisa menggunakan teori-teori sesuai dengan konsep hukum yang kita gunakan. Bisa teori moralitas kalau memang kita mengkaji tentang asas atau prinsip, atau teori-teori ideologis kalau kita pengen meneliti tentang jus constituendum begitu ya. Atau teori positivis, bisa pakai teori-teorinya Hans Kelsen, Austin, begitu ya. Atau teori-teori hukum empirik, kalau misalnya memang penelitian kita adalah penelitian yang mengkaji tentang perilaku masyarakat tentang hukum. Atau yang sering disebut dengan penelitian hukum empirik. Gitu. Kita bisa refer ke sana, dan adik-adik sudah dapat materi kuliah pengantar ilmu hukum, dan di situ sudah banyak dikaji banyak tentang konsep-konsep hukum begitu ya. Dan selanjutnya di kerangka pemikiran ya. Nah, ini ada di Fakultas Hukum yang di Fakultas Hukum lainnya itu kadang-kadang tidak ada. Jadi di UNS ada kerangka pemikiran. Nah, ini biasanya isinya adalah susunan dari beberapa konsep atau satu kebulatan yang utuh dari permasalahan yang kita teliti yang nanti akan dijadikan sebagai dasar operasional ketika kita melakukan penelitian. Nah, biasanya isinya ya bagan-bagan, kemudian bawahnya diberikan narasi. Nanti kita akan mempraktekkan itu sendiri untuk menyusun tinjauan pustaka yang terdiri dari kerangka teori atau landasan teori dan kerangka pemikiran. Nah, demikian untuk sesi ini. Jadi kita sudah bahas 3 ya tadi ya, bagaimana merumuskan tujuan, manfaat, dan tinjauan pustaka. Untuk lebih lanjutnya nanti kita praktekkan di sesi selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di seri kuliah MPH lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.